dana haji dikorupsi. Astagfirullahaladzim. Coba teman-teman lu bayangin, ada seorang bapak-bapak, sebut saja Pak Husen misalnya. Ia sudah 14 tahun menunggu antrian haji. Tabungannya dikumpulkan sedikit demi sedikit, bahkan sampai jual sawah. Tahun 2024 akhirnya namanya dia keluar. Dia sudah siap-siap buat berangkat, tapi mendadak keberangkatannya batal. Dan alasannya, kuotanya sudah terpakai untuk orang lain lewat jalur khusus. Nah, di sisi lain, ada orang-orang yang bisa berangkat haji tanpa harus menunggu belasan tahun. Cukup bayar ratusan juta aja ke pihak tertentu, mereka bisa dapat kuota khusus. Bahkan ada yang mengaku lewat jalur furoda, padahal ternyata memakai kuota tambahan yang seharusnya untuk reguler. Pertanyaannya, bagaimana mungkin ibadah suci yang harusnya murni soal spiritual malah jadi ladang buat korupsi? Bukannya agama itu harusnya tentang kejujuran dan amanah ya Pak? Kok bisa sampai diselewengkan? Jadi kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-24 ini bukan sekedar soal angka 1 triliun rupiah aja ya, tapi lebih daripada itu kerugiannya. Ini bukan sekedar cuma soal angka ya, tapi soal kehancuran kepercayaan publik pada pengelolaan ibadah. Yang lebih parahnya lagi, ribuan jamaah reguler atau calon haji gagal berangkat karena kuotanya udah dialihkan. Demi apa coba? Demi uang. Nah, jadi di video ini kita bakal bongkar-bongkar lagi teman-teman. Apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang diuntungkan dalam hal ini, dan apa sih dampaknya ke masyarakat. Kalau urusan agama aja berani dikorupsi, gimana negara kita bisa selamat ya kan? Bukan selamat nama orang ya, tapi selamat. Dan dengan memahami kasus ini, kita bisa lebih waspada, lebih kritis, dan berani gitu buat menuntut transparansi. Karena kalau rakyat diam aja, kuota haji akan terus-terusan jadi komoditas. Dan yang menderita siapa coba? Ya rakyat lagi, rakyat lagi. Jadi jangan skip video ini, traktir buah kopi, linknya ada di deskripsi, dan mari kita bahas. Agustus 2025, KPK resmi naikkan status penyelidikan kasus dugaan penyelewengan kuota haji. Waduh, kaget dia. Bagaimana tidak gitu? Haji yang seharusnya jadi ibadah suci ternyata dicemarin oleh jual beli kuota. Emangnya kuota internet apa ya dijual beli? Nah, modusnya itu bermacam-macam. Pertama, kuota tambahan ditahan lalu dijual ke travel dengan iming-iming janur cepat. Kedua, ada surat keputusan fiktif yang membuat daftar jamaah jadi seolah-olah legal. Ketiga, ada travel yang mengaku pakai jalur furoda, padahal sebenarnya hanya memanfaatkan kuota tambahan reguler yang diputar secara diam-diam. Dan ini bukan sekedar kasus oknum-oknuman ya teman-teman, tapi sistem distribusi kuota yang semestinya jelas 92% reguler dan 8% khusus. Tapi di lapangan banyak yang nyebut bisa jadi 50/50. Udah aturannya dilanggar terang-terangan, tapi dibiarkan berjalan bertahun-tahun. Dan yang paling dirugikan adalah jamaah reguler. Mereka yang udah menunggu belasan tahun, bahkan mungkin lebih dari itu. Mereka juga mungkin udah nabung seumur hidup mereka, mungkin bahkan ada juga yang udah sampai meninggal sebelum berangkat. Dan lebih parahnya lagi, skema ini tuh nggak berhenti di level calo kecil. Bahkan ada laporan investigasi yang menyebutkan kalau setorannya itu bisa tembus 113 juta rupiah sekali transfer ke oknum di Kementerian Agama. Artinya apa Bang Messi? Artinya bukan sekedar pungli recehan ya teman-teman, tapi praktek bisnis besar yang melibatkan jaringan birokrat dan swasta. Kuota yang seharusnya jadi amanah berubah jadi komoditas, dan disinilah masalahnya. Birokrasi yang tertutup dan minim transparansi membuat salah manipulasi. Tidak ada mekanisme yang jelas bagi publik untuk mengawasi distribusi kuota. Padahal ini menyangkut uang umat yang jumlahnya mungkin miliaran rupiah tiap tahunnya. Sedangkan publik hanya tahu angka di atas kertas, bahkan mungkin nggak kertas ya. Dan tanpa pernah bisa mengkonfirmasi siapa sebenarnya yang berangkat, dari jalur mana, dan transparansinya itu nol, akuntabilitasnya rendah, dan hasilnya korupsi yang berjalan mulus selama bertahun-tahun. Dan yang makin membuat miris, kasus ini tuh memperlihatkan bahwa spiritualitas pun bisa
diperjualbelikan. Haji sebagai ibadah yang seharusnya menjadi panggilan hati dan ketaatan kepada Allah diseret ke dalam pasar gelap birokrasi. Orang kaya bisa membeli jalan pintas, sementara orang miskin yang udah berjuang nabung ya bakal tetap tertinggal. Dan di titik ini kita harus ngomong jujur, mereka ngurusin agama aja masih berani korupsi. Gimana negaranya nggak hancur? Ya sama Allah aja berani, apalagi sama rakyat. Apa masih ada garis merah ya buat mereka takutin? Kalau praktek-praktek kayak gini dibiarin, antrian 14 tahun bisa aja sia-sia. Masyarakat kecil yang sudah nabung seumur hidup tetap tersisih. Yang bisa langsung berangkat justru orang-orang kaya yang punya uang lebih. Ini bukan hanya persoalan korupsi, tapi juga soal moral bangsa. Soal gimana mungkin negara yang mengaku religius membiarkan ibadah suci jadi ladang bisnis kotor. Sekarang mari kita lihat dari sisi yang lain ya teman-teman. KPK menyita uang 1,6 juta US dollar, 4 mobil mewah, dan 5 bidang tanah. Apakah ini angka yang kecil? Tentu saja bukan dong. Tapi pertanyaan besarnya tetap menggantung, siapa pemilik sebenarnya dari semua aset-aset ini? Apakah pejabatkah di Kementerian Agama, agen travel haji, atau justru orang lain yang jadi perantara, yang sengaja dijadikan tameng untuk menutupi aktor utamanya? Ya hingga saat ini sih belum ada satupun tersangka yang diumumin, dan penyelidikannya juga mungkin masih berjalan. Walaupun rilis pers keluar, tapi publik masih menunggu kepastian hukum yang tak ujung jelas sampai sekarang. Dan bagaimana bisa gitu ya, kasus dengan bukti aset nyata dan aliran dana sebesar itu masih mandek tanpa ada yang ditetapkan sebagai pelaku. Tapi gue sih menduga gitu ya, di sini emang mungkin banyak banget pemainnya, dan kalau dibongkar satu itu mungkin bakal kebongkar semuanya, bahkan mungkin nyangkut ke kasus-kasus lain yang bisa saja mengganggu stabilitas negara. Mungkin, tapi dulu ya, mungkin. Tapi yang jelas fenomena ini itu memperlihatkan sesuatu yang lebih dalam. Bisa jadi ada tekanan politik atau ada orang besar yang sengaja buat dilindungi. Kita tahulah korupsi haji itu bukan hal baru. KPK sendiri yang menyebut praktek jual beli kuota ini diduga sudah berlangsung jauh sebelum 2024. Hanya saja baru sekarang terkuak ke permukaan. Artinya ini bukan sekedar kecolongan atau kecolongan satu kali, tapi sebuah pola sistematik yang dibiarkan berkembang. Dan disinilah bahayanya. Kalau publik diam, pola ini akan terus dianggap normal. Kuota haji bukan lagi sekedar urusan ibadah, tapi sudah menjelma jadi komoditas buat korupsi, komoditas politik. Bayar fee dapat kuota, punya koneksi langsung berangkat. Nah, praktek-praktek kayak gini itu berpotensi jadi alat tukar politik antara elit dan jaringan mereka. Bayangin aja, ibadah suci bisa dipakai sebagai modal politik, bukan hanya untuk uang, tapi juga untuk loyalitas dan kekuasaan. Kan kalau dipikir-pikir lagi goblok banget ya teman-teman. Dan di sini juga gue mengajak buat masyarakat untuk sadar gitu ya, bahwasanya kasus ini tuh bukan sekedar urusan KPK. Ini adalah sinyal keruntuhan etika birokrasi negara. Kalau sektor agama aja bisa dikorupsi, jangan harap sektor-sektor yang lain bisa bersih begitu aja. Dan di sini desakan publik jadi penting banget. Bukan hanya menuntut siapa tersangkanya, tapi juga menuntut reformasi total. Mulai dari transparansi daftar antrean, audit digital, sampai pengawasan independen. Tanpa itu semua, kasus ini hanya akan jadi headline sementara yang akhirnya ya hilang gak tahu kemana. Kalau reformasi tidak dilakukan juga, jangan kaget kalau ibadah sesuci ini makin lama makin dipolitisasi. Haji berubah jadi sekedar tiket politik, bukan lagi panggilan iman. Dan di titik ini kita harus berani bilang sama Tuhan aja berani, apalagi sama rakyat. Sekarang coba lu bayangin ibu-ibu yang sudah pakai jilbab putih, koper rapi di sudut rumah, bahkan sudah pamitan ke keluarga besar. Suasana haru tentu saja, doa dipanjatkan, air mata bahagia mengalir. Tapi sehari sebelum keberangkatannya misalnya, tiba-tiba diberitahu bahwa beliaunya gagal berangkat. Trauma gak? Kecewa gak? Marah gak? Dan bahkan ada yang sampai jatuh sakit. Ini bukan sekedar kehilangan kesempatan, tapi
mungkin bakal jadi luka batin yang sulit buat disembuhkan. Dan hal-hal seperti ini tuh masuknya udah ke dampak psikologis. Orang-orang hanya menghitung kerugian dalam angka triliun rupiah, padahal ribuan jamaah merasa dipermalukan kalau sampai gagal, merasa dipermainkan, kehilangan harapan, dan ada juga yang bahkan sampai kehilangan keimanannya atau keimanannya sampai terguncang. Bayangkan orang yang udah nabung puluhan tahun setiap hari berdoa agar bisa cepat berangkat, tapi ternyata dikorbankan karena kuota haji dijual belikan. Rasa kecewa itu menghantam iman, dan rasa kecewa itu ya mungkin aja menghantam iman dan keyakinan seseorang loh, bisa jadi. Dan ketika ibadah sesuci itu aja dikorupsi, ya Gilang tuh bukan hanya uang negara, tapi juga kepercayaan spiritual masyarakat. Negara yang gagal ngurus ibadah dengan amanah otomatis kehilangan kredibilitasnya di mata masyarakat. Kalau urusan haji saja kacau, bagaimana rakyat bisa percaya pada pengelolaan sektor-sektor yang lain kayak ekonomi, hukum, ataupun pendidikan? Semua rasa percaya itu mungkin bisa aja runtuh dalam sekejap. Ya gimana enggak, sama Tuhan aja berani, gimana sama rakyat? Dan inilah yang mind blowing. Kerugian sosial itu jauh lebih mahal daripada 1 triliun rupiah. Reputasi negara hancur di mata internasional, trust publik anjlok, moral birokrasi runtuh, dampaknya itu menular ke sektor yang lain. Akhirnya korupsi itu dianggap normal, rakyat makin apatis, bahkan muncul sinisme bahwa semua pejabat sama aja. Padahal kalau rasa percaya itu udah hilang, nggak ada lagi modal sosial yang bisa menyatukan bangsa. Dan parahnya lagi, masalah korupsi kuota haji ini menggerus spiritualitas masyarakat. Ada yang mulai bertanya, apakah doa dan usaha masih ada artinya kalau semua ini bisa dibeli dengan uang? Maka dari itu kita butuh gerakan publik yang lebih keras. Desakan transparansi kuota harus konkret, sistem digital terbuka yang bisa diakses oleh publik. Tidak cukup cuma dengan janji-janji manis, dan selain itu masyarakat juga harus lebih kritis. Jangan gampang percaya sama tawaran jalur cepat, karena mungkin aja dibalik itu bisa jadi gitu ya ada praktek kotor ya kan. Jadi intinya teman-teman, korupsi kuota haji bukan sekedar skandal finansial, tapi ini lebih ke skandal moral juga. Kalau sama Allah aja berani, sama Tuhan aja berani, gimana dengan masyarakat? Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Boleh saran, pendapat, kritik, ataupun mungkin debat gue di kolom komentar di bawah juga boleh. Oke, mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentu saja gue masih menunggu head komen kalian di kolom komentar di bawah. Gue Ferdianto, sampai jumpa di video berikutnya.